3. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaktian pada hari ini akan dimulai. Saya undang bangkit berdiri. Mari siapkan hati pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ben Sumantri. Untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 9 ayat 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. I'll read in English, taken from Romans 9, verse 15 and 16. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So then, it is not him who wills, not of him who runs, but of God who shows mercy. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the word of his hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Happy Sunday, everyone. I just ask that you guys remain standing and let's praise Him together. Amen. I'll trade my
Mari tidak ketundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Dan merendahkan hati kami Tuhan buat kaki-Mu Tuhan. Dan bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Seperti lagu kali ini berkata Tuhan, dengan memiliki Engkau satu-satunya Allah itu cukup bagi kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau akan berbicara tentang suatu hal bagi kami sore hari ini Tuhan. Sebab itu hamba mohon Tuhan, Kau yang menguduskan hamba-Mu, Kau yang mempersiapkan hamba-Mu, Kau yang menguasai seluruhnya keberadaan hamba-Mu ini Tuhan. Dan sungguh-sungguh perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu benar-benar perkataan-Mu sendiri Tuhan. Meminta kepadamu Tuhan, biar kita Kau yang menenggelamkan hamba-Mu dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Kau yang memagari hamba-Mu dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Biar tidak ada kuasa-kuasa apapun juga bisa menyerang untuk mengambil alih setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Tolak setiap kuasa kegelapan yang ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Kau tidak berhak, Kau tidak ada hak apapun juga ada di tempat ini untuk ikut campur tangan, untuk ikut mengacaukan kebaktian ini. Siapkan hati kami Tuhan, dan buka hati kami untuk siap Kau taburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara kalian yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tema yang ditaruh dalam hati saya sore hari ini adalah tentang belajar dan belajar, saudara ya. Sebagai ayatnya, mari kita buka dalam kitab Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Kitab Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matthew chapter 11 verse 25 to 30. Firman Tuhan berkata demikian. Sudah ketemu semua saudara ya? Judulnya adalah ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan bagi orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan, mengamatinya, merenungkannya, dan melakukannya. Saudara, kalau kita teliti, saudara, dalam kitab Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30 ini, saudara, di situ ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua ini sore hari ini. Ya. Kalau kita perhatikan ayat demi ayat, ya, kita cermati dengan teliti, saudara. Di dalamnya ada pesan yang pertama adalah jangan pernah kita merasa diri pandai, saudara. Dan juga jangan pernah kita merasa diri bijak, saudara ya. Tapi senantiasa kita memiliki sikap kecil. Artinya kecil itu bukan minder, saudara ya. Artinya kecil itu bahwa kita benar-benar memiliki sikap yang selalu membutuhkan untuk diisi, untuk diperbaiki, untuk dikoreksi oleh Tuhan, saudara. Yang kedua adalah kenali siapa Bapa kita sebenarnya, saudara. Yang ketiga belajar. Yang keempat memiliki hati yang rela untuk diajar. Nah ini, saudara ya. Saudara, kalau kita lihat akhir-akhir ini, saudara, banyak bermunculan orang-orang yang merasa dirinya bijak, merasa dirinya tahu banyak firman Tuhan, saudara. Dan ya, sebab itu kita nggak heran, kita banyak menganggap orang-orang seperti itu dengan status hamba Tuhan, saudara, dengan predikat hamba Tuhan, atau bahkan anak Tuhan, saudara. Atau mungkin dari antara kita juga, termasuk saya, saudara ya, kita merasa bahwa kita ini sudah menjadi hamba Tuhan. Ya, lebih hebatnya lagi, kita sudah merasa kita ini jadi anak Tuhan, saudara.
Sampai sebetulnya kita nggak tahu, saudara, ukuran apa atau yang bagaimana yang bisa menjadikan kita ini memiliki atau menyandang predikat status sebagai hamba Tuhan atau apalagi sebagai anak Tuhan, saudara. Ukuran apa sebenarnya, saudara? Yang bagaimana ukurannya bahwa kita ini pantas sebagai hamba Tuhan, saudara? Itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan kepada kita semua di dalam ayat 29, belajarlah kepadaku. Artinya bahwa kita harus belajar dan belajar untuk mencapai hidup yang sama seperti guru kita. Ya, seperti ada firman berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama seperti gurunya, sama dengan gurunya, saudara. Itu dalam Lukas 6 ayat 40. Artinya kita sudah memiliki seorang guru yang sangat sempurna, saudara. Itu sebabnya firman berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya, saudara. Kenapa? Nggak ada yang bisa lebih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita ini murid-muridnya, saudara. Kita murid-muridnya itu, kita harus belajar untuk mencapai seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, karena kita sudah memiliki guru yang sangat sempurna, ya, kita nggak perlu lagi gitu untuk cari-cari guru yang lain, ya, untuk cari sesuatu orang-orang yang kita anggap dapat membuat kita lebih kenal lagi Tuhan Yesus, Tuhan kita, saudara. Nah, Tuhan itu punya target bagi kita semua, ya. Target bagi kita semua adalah menjadi serupa dengan Dia. Firman Tuhan berkata, ada firman yang berkata bahwa hendaklah kau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Nah, itu adalah target kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Nah, itu harus kita kenal, kita harus tahu bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan seperti itu. Allah itu mempunyai satu rencana, ya, bahwa kita ingatkan waktu sejarah manusia diciptakan pertama kali, saudara. Allah menciptakan manusia itu beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, cipta ini dirusak oleh iblis lewat Adam dan Hawa. Ya. Oleh sebab itu dia mau mengembalikan citra itu supaya kita ini manusia-manusia, orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Itu supaya kita kembali memiliki citra yang segambar dan serupa dengan Allah, supaya kelak kita bisa bertemu dengan Bapa kita di surga, saudara. Ini merupakan tujuan akhir hidup kita sebagai orang Kristen. Amin, saudara. Nah, lewat ayat ini, saudara, Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30 ini apa sih sebenarnya maknanya, saudara? Maknanya adalah Tuhan mau kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk bersikap lemah lembut, belajar untuk memiliki kasih seperti yang Tuhan miliki. Dan dimanapun kita berada, kita selalu membawa damai, membawa ketenangan, saudara. Berapa banyak orang Kristen, ya, di antara kita semua, saudara. Jangan jauh-jauh, saudara, ya. Apakah kita sudah mempraktikkan ini semua? Apakah kita sudah bisa bersikap lemah lembut? Lemah lembut itu beda dengan lemah, saudara. Kalau lemah itu nggak berdaya, ya. Tapi lemah lembut itu adalah satu ungkapan, satu sikap yang membuat orang itu merasa nyaman, ya. Satu sikap di mana membuat orang itu merasa comfortable dekat dengan kita, saudara, ya. Nah, sikap lemah lembut ini akan sangat teruji ketika kita diperhadapkan pada satu masalah. Seperti misalnya ada orang memaki-maki kita, saudara, tanpa alasan, atau kita difitnah. Nah, ini sikap ini akan teruji, saudara. Apakah kita marah? Apakah kita bisa menahan? Ya, apakah kita bisa mengendalikan diri kita untuk tetap bersikap lembut, lemah lembut? Ya, bukan karena tidak berdaya. Sebenarnya kita kalau mau lawan bisa. Ya, kita punya power, kita bisa lawan. Dan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak melawan, saudara? Itulah yang Tuhan cita-citakan bagi kita, menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Saudara, untuk itu, saudara, di dalam ayat firman ini dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang. Kira-kira kuk itu enak atau enggak, saudara? Tahu ya kuk, saudara, ya? Tahu nggak kuk? Kuk itu adalah satu kayu yang dipasang di tengkuknya kerbau, saudara.
Biasanya itu kerbau dewasa disatukan dengan kerbau yang muda, saudara. Tujuannya adalah supaya si jokinya ini, saudara, yang pengendalinya ini dapat mudah mengendalikan, ya, untuk membajak sawah, saudara. Kuk ini nggak enak, saudara. Apa arti kuk ini, saudara? Kuk ini adalah kekang atas kebebasan kita. Ya, bayangkan saudara, kalau saudara memarah, saudara tersinggung, saudara memarah, tiba-tiba ingat ayat ini tuh saudara bilang, aduh Tuhan. Kebayang saudara ya, dimana ketika kita dimaki-maki, dicaci maki di depan orang banyak, harga diri kita tersinggung, kita harus menahan saudara. Tapi ini yang Tuhan mau saudara. Itulah kuk saudara. Tapi Tuhan yang aneh, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu enak. Bingung saudara. Mana ada kuk enak? Di mana ada kebebasan yang terkekang, itu enak. Seringkali kita ingin melawan, saudara ya. Naluri kita sebagai manusia itu selalu ingin melawan. Tapi bagaimana Tuhan bilang itu enak. Memang enak, saudara, kalau kita menurut, saudara. Nah sekarang si kerbau ini, saudara, waktu dipasangku, ya, si pengendali bilang dikendalikan suruh ke kanan. Dia bersikeras untuk ke kiri, sakit, saudara. Nah ini Tuhan mau, saudara. Tuhan tidak pernah paksa kita. Ya, satu kali saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mau bekerja sama dengan kita, bagaimana kita menyerahkan hak bebas kita, free will kita kepada Tuhan, untuk Tuhan kendalikan sepenuhnya. Itu baru enak, saudara. Dan kalau kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, kita bisa mengikuti jalurnya Tuhan, saudara. Dijamin, saudara, kita akan memiliki ketenangan, akan ada damai sejahtera. Pernah nggak coba saudara? Ketika saudara turut mentaati firman Tuhan, maka akan ada damai sejahtera yang mengalir dalam hati kita. Ya. Nah, ada sebuah contoh, saudara ya. Kita baca dalam kitab Yohanes 12 ayat 26. Ini banyak orang mengaku bahwa dirinya hamba, saudara. Hamba ini apa, saudara? Apakah saya yang bisa menyampaikan firman di sini, saudara ya? Termasuk Pastor David atau siapapun yang berdiri di sini atas mimbar. Itu sudah bisa disebut hamba Tuhan? Apakah aktivis-aktivis di gereja apapun itu bentuk pelayanannya itu bisa disebut sebagai hamba Tuhan? Ya. Nah, jawabannya adalah apakah Tuhan merasa bahwa kita ini sedang melayani Dia? Jawabannya cuma itu, saudara. Seperti yang saya saksikan waktu itu kan, saya pernah ditegur Tuhan bahwa saya melayani Tuhan dari gereja ke gereja, main musik mana-mana, saudara. Tapi Tuhan bilang aku tidak pernah merasa dilayani oleh engkau. Bingung, saudara. Ya, itu seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, saudara. Kita seringkali terjebak dari melayani Tuhan atau melayani gereja, melayani pekerjaan Tuhan. Itu beda, saudara. Melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Nah, kitab Yohanes pasal 12 itu sebagai contoh yang bagus, saudara. Ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Yang kedua, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, persoalannya, saudara, kita tahu nggak Tuhan ada di mana? Atau kita tahu nggak Tuhan mau kita ada di mana? Betul nggak? Persoalannya kan itu sebetulnya. Jangan berpikir bahwa kita ada di gereja. Saudara yakin apa di gereja ini? Saudara berada di tempat ini sekarang ini. Yakin nggak itu bahwa benar-benar Tuhan mau kita ada di sini hari ini, saudara ya? Besok bisa beda memang, minggu depan bisa beda. Yakin nggak saudara? Kalau saudara dan saya merasa yakin, saudara, apa buktinya? Karena bagi saya nih, saudara ya, ini yang Roh Kudus taruh dalam diri saya itu adalah kalau kita memang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, ya, di mana kita mengaku sebagai hamba Tuhan dan kita taat kepada Tuhan. Saudara, tempat ini misalnya memang benar Tuhan yang mau saudara ada tempat ini, pasti ada sesuatu yang kita dapat. Betul? Amin. Kita bisa dapat sesuatu dari firman Tuhan dari pujiannya atau saya sering kali saudara mengalami, dan banyak orang juga mengalami, pendetanya khotbah apa, Tuhan ngomong sendiri sama kita apa, dengan ayat yang sama, dengan firman yang dibacakan yang sama, saudara.
Ya. Berarti Tuhan sedang mengajar kita di tempat ini untuk kita mendapatkan sesuatu. Nah, mungkin juga saudara mungkin tersinggung dengan seorang tempat ini. Nah, itu mungkin juga Tuhan mau saudara di tempat ini. Untuk apa? Kita belajar untuk menundukkan hawa nafsu kita, belajar untuk mengasihi, bagaimana mempraktekkan kasih kepada orang yang membenci kita. Saudara melawan saudara seiman itu lebih berat daripada orang luar, saudara. Ya enggak? Orang luar kita bisa menghindar. Kalau di gereja, mau menghindar gimana, saudara? Ada banyak orang Kristen yang akhirnya mundur dari gereja karena itu masalah tersinggung dengan sesama jemaat, saudara. Padahal Tuhan mau supaya kita belajar. Belajar apa? Bagaimana kita belajar daripada Tuhan memiliki hati yang lemah lembut. Bagaimana kita belajar dari Tuhan untuk bisa memiliki kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya, kalau orang baik sama kita dan kita balas dengan baik, itu bukan kasih, saudara. Itu balas jasa. Ya. Tapi kalau orang menyakiti kita dan kita masih bisa mengasihi dia, ketika orang itu misalnya sudah begitu menyakiti hati kita, tapi ketika kita melihat orang itu sedang dalam kesusahan, sedang tertimpa musibah dan timbul belas kasihan dalam hati kita, nah itu sesungguhnya kasih yang Tuhan miliki, saudara. Jadi orang Kristen berat gak, saudara? Saya mau tanya, saudara. Jadi orang Kristen berat gak? Berat ya? Karena apa? Sepertinya kebebasan kita tuh dibatasi, ini nggak boleh itu, saudara. Kalau kita lihat orang dunia bebas, mereka mau main judi, mainlah. Asal punya duit, tanggung jawab masing-masing, betul nggak? Mau kalah, mau menang, mau bangkrut, mau jadi kaya, urusan dia. Kita mau ngebohongin orang, kita mau nipu orang dunia bebas, suka-suka. Tapi orang Kristen ada tanggung jawab, saudara. Meskipun orang dunia juga ada tanggung jawab. Ya, tapi orang Kristen itu beda, karena kita setelah kita firman Tuhan berkata, kalau barang siapa diberi banyak, dia akan dituntut banyak. Kita sudah tahu kebaikan, sudah tahu firman Tuhan, kita melanggar, itu akan tuntutannya lebih berat daripada orang yang nggak tahu. Amin, saudara. Dan berapa banyak, saudara, kita lihat. Ya. Kita nggak usah, bukan menghakimi, saudara. Kita pandang sekeliling kita dan kita juga mungkin melihat kepada diri kita sendiri, saudara. Ya. Apakah kita ini sudah benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman, saudara? Apakah kita ini sudah benar-benar, nah ini, menjadi seorang hamba Tuhan, ya, itu bukan hanya di gereja, saudara. Di gereja kita bisa menjadi, kesannya sebagai hamba Tuhan, ya. Saya bisa main musik, ya. Bill atau saudara rekan-rekan yang lain bisa menjadi worship leader, singers dengan baik, saudara. Tapi bagaimana dengan di luar, saudara? Apakah kita bisa sama? Selagi kita ada di gereja dan di luar sana itu sama. Jujur, saudara. Ketika firman itu Tuhan taruh dalam hati saya sendiri merasa malu, saudara. Karena saya belum bisa seperti itu. Secara jujur saya katakan, saudara, saya belum bisa seperti itu. Dan alangkah malunya saya, saudara. Ini saya, saudara. Alangkah malunya saya berani mengatakan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, tapi di luar kelakuan saya tidak mencerminkan itu. Ini bisa pergumulan bagi kita semua, saudara. Ya. Nah, itulah sebabnya, saudara. Pertanyaannya tadi adalah, gimana sih? Apakah Tuhan merasa bahwa kita itu sebagai hambanya, apalagi sebagai anaknya, saudara? Nah, kita baca dalam kitab Lukas pasal 17, ya, ayat 7 sampai dengan 10. Ini ada satu contoh lagi yang menarik, saudara, ya. Kitab Lukas pasal 17. Kitab Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. Judulnya adalah Dengan Tuhan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalikan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Nah, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kejam saudara ya, kelihatannya saudara, betul nggak? Sebentar kita baca kejam saudara ya. Tapi itulah sebenarnya tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita benar-benar mengaku sebagai hamba Tuhan saudara. 24/7, non-stop. Anytime Tuhan perlu kita harus siap. Anytime ada orang membutuhkan kita harus siap. Inilah hamba Tuhan yang sesungguhnya saudara. Lalu kita lihat banyak orang-orang saudara saat ini sangat menyedihkan saudara. Bagaimana orang-orang di sini, ada orang-orang yang begitu susah ditemui. Ketika ada orang yang perlu untuk dilayani, kita perlu pelayanan, sukar sekali ditemui. Ya, dan dia ada orang yang pilih-pilih pelayanan. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, saya tidak menghakimi, saudara ya. Tapi apakah ini pantas disebut sebagai hamba Tuhan? Ya, nah, mari kita namanya ya kita koreksi diri kita sendiri, saudara. Kita nggak perlu melihat orang lain karena masing-masing punya tanggung jawab kepada Tuhan. Sekarang bagi kita sendiri, saudara, kalau kita baca firman ini, saudara ya, Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10 tadi. Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Ya, bukan untuk membaca firman Tuhan, bukan untuk berdoa, saudara. Tapi berapa banyak waktu kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, di mana Tuhan suruh kita untuk melayani sesuatu, untuk berbuat sesuatu, saudara. Dibandingkan dengan waktu yang kita miliki, kita pergunakan untuk ya hang out mungkin dengan kawan, ya kita ke mall atau kita makan atau apapun, saudara. Berapa banyak, saudara? Kalau kita mengacu pada firman ini, firman mengandung makna bahwa kita sebagai hamba, kita harus selalu siap ya, menerima instruksi atau perintah dari majikan kita tanpa mempedulikan kepentingan kita. Sekarang bagaimana pertanyaannya, saudara? Saudara janji dengan anak-anak misalnya, saudara atau saya berjanji dengan anak-anak, tiba-tiba ada pelayanan. Mana yang kita prioritaskan, saudara? Nggak selamanya memang pelayanan menjadi prioritas, saudara. Nggak selamanya, memang. Inilah perlunya kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, yang mana yang saya harus ambil? Sebagai hamba Tuhan, kita harus tanya pada majikan, pada bos kita, Tuhan yang mana nih? Kalau Tuhan bilang jalan dengan keluarga, jalanlah dengan keluarga. Tapi kalau Tuhan bilang, ini penting pelayanan ini, kita harus relakan. Kita harus kasih tahu kepada keluarga kita, sorry, Tuhan menghendaki begini kita jelaskan. Sesuai dengan hikmat Tuhan, mereka pasti akan ngerti. Nah, satu saksian, saudara, saya pernah ada waktu udah lama, saudara ya. Ada saudara saya tiba-tiba datang, saudara. Udah lama dia nggak, memang dia jarang datang. Tapi suatu saat dia datang, dan saya pikir biasa-biasa aja gitu, saudara. Waktu saya mau mandi, tiba-tiba Tuhan berkata, keluar kamu. Keluar. Kenapa Tuhan? Saya bilang. Tuhan bilang begini, orang ini datang, itu dia butuh pelayanan kamu. Loh, dia nggak ngomong apa-apa kok. Dia nggak ngomong. Tapi Tuhan tahu. Tuhan utus orang ini kepada saya, saudara saya ini kepada saya. Oke, saya keluar. Saya lihat, saya perhatikan dia, saya nggak dapat apa-apa, saudara. Saya nggak ngeliat ada yang aneh gitu. Tapi Tuhan seperti berbicara sama hati saya, seperti berbicara begini. Tanya, apa yang mau ditanya? Gitu kan? Nah ini uniknya kalau kita sebagai hamba Tuhan ini, Tuhan tuh nggak pernah, Tuhan tuh bukan Tuhan yang gosip, saudara ya. Dan dia kalau ngomong sesuatu tuh pendek-pendek, saudara. Tujuannya supaya kita tuh memang bertanya. Tapi tiba-tiba saya dikasih penglihatan, saudara. Ada segepok, saudara pernah lihat kartu nggak? Kartu Joker yang di tengahnya ada lingkaran, ada sayapnya, ya. Kartu remi itu. Saya lihat di tengahnya duit, saudara. Duit itu keliling, muter-muter bersayap gitu. Ini kelihatan apa sih itu? Saya tanya, kamu lagi mikirin duit ya? Saya bilang, kaget dia. Dia bilang, kok tahu? Kok tahu? Enggak, saya nggak tahu, saya bilang. Terus, saya lihat dikasih penglihatan sama Tuhan, keliling kamu. Aku dia, saudara. Dia baru ditipu orang. Dia ingin balas, saudara. Caranya balas itu dengan ingin mengembalikan duit itu, dia berusaha untuk mendapatkan uang kembali itu sebanyak-banyaknya, saudara. Nah itu pelayanan seperti itu, saudara. Ya. Nah, ini sebagai satu contoh yang
boleh bilang kecil, saudara ya. Dan Tuhan banyak pakai untuk pelayanan-pelayanan seperti ini, saudara. Dan dunia itu sangat membutuhkan karunia-karunia yang Tuhan beri kepada kita. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita nggak tahu tugas kita, ya Tuhan tempatkan di mana kita ini, kita nggak akan jadi hamba yang benar, saudara. Bahkan Tuhan mungkin tidak merasa bahwa kita ini hamba Tuhan. Dengan kita main musik di gereja itu belum tentu kita melayani Tuhan. Nah, ini yang terjadi dengan diri saya, saudara. Selama ini saya sepertinya sia-sia, saudara. Setiap ada gereja yang minta saya main. Ya, mau persekutuan yang jemaatnya sedikit, jadi saya melayani itu nggak pilih-pilih, saudara ya. Dari jemaat sedikit ada yang masuk ke dalam gang. Saya pernah ditipukin batu, saudara. Tapi bukan saya ini nggak kena sih, ya. Jadi dalam satu ibadah di dalam satu gang, ya jalan kecil gitu. Lagi kita main tiba-tiba wah, apa ini? Saya pikir gitu kan. Ternyata lingkungannya muslim semua, saudara. Akhirnya ini saudara kita lihat ya, di Facebook saya itu banyak masuk perdebatan, saudara, antara Muslim dengan Kristen, saudara. Ya, orang Muslim itu menjelek-jelekan Kristen. Wah, Yesusnya porno lah katanya, pakai celana dalam, pamer, macam-macam ngomongnya, saudara. Ya, lalu ada yang balas, saudara, dari grup Kristen yang mau balas. Wah, mau jadi maki-maki, jadi berantem, saudara. Dulu saya ikutan, agak panas juga gitu-gitu, saudara ya. Tapi Tuhan itu menegur saya begini. Apa bedanya kamu dengan mereka? Saya pikir, ya benar juga Tuhan, apa bedanya? Terus Tuhan bilang begini, apa kamu pikir aku gak bisa bertindak? Ingat zaman Nuh, kalau Tuhan mau, habis itu semua. Tapi kenapa Tuhan gak habisin? Nah, kita ini sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, saudara, bukankah kita justru harus membuat mereka tertarik pada kita, saudara? Nah, kenapa mereka sampai menghujat Tuhan Yesus? Kenapa sampai mereka berani menghina Tuhan Yesus? Ya karena kita ini, saudara. Dengan kita bertindak seperti itu, kita meladeni mereka, itu sama, saudara. Mereka membela Nabi Muhammad karena mereka nggak ngerti. Mereka berjalan dengan pola pikir mereka. Kita berusaha membela Tuhan Yesus dengan pola berpikir kita, nggak ketemu, saudara. Nah, pernahkah kita berdoa untuk mereka? Supaya Tuhan taruh roh pengertian dan mereka dilawat Tuhan, mereka akan kembali dengan sendirinya. Betul nggak? Nah, kalau kita samai dengan mereka, bagaimana kita ini bisa menarik jiwa mereka? Mereka maki, kita maki. Mereka menghina, kita hina balik. Wah, Muhammad itu apa, segala macam. Saya bacanya itu ngeri juga, saya bacanya, saudara. Terus seperti Tuhan berkata begini, kalau mau membandingkan Apple sama Apple, nggak bisa dibandingkan Apple dengan semangka. Ngerti maksudnya, saudara ya? Kalau kita mau menjelaskan mereka dengan Alkitab, mereka memang ada selubung yang menutupi mereka sampai kita mati pun, sampai kita berjungkir balik pun nggak akan ngerti mereka, saudara. Kecuali Roh Kudus yang bukakan hati mereka. Jangankan dengan orang Muslim, saudara. Kita sesama Kristen, saudara. Sama anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, saudara ya. Kita sama-sama orang Kristen, saudara. Coba kita bahas Alkitab. Kenapa banyak gereja sekarang ada aliran Advent, ada aliran Metodis, ada aliran Pentakosta, ada aliran Presbyterian? Kenapa, saudara? Tuhannya kan satu. Kok bisa banyak alirannya? Ya, itu berdebat, saudara. Yang Katolik bilang, misalnya Katolik, wah, Kristen sesat, antara Kristen dengan karismatik, Kristen sama Kristen, karismatik sama bukan. Pastor David ngalamin tuh. Ini ajaran sesat nih, katanya. Ya, apa-apa dengan suara Tuhan. Wah, belum. Sekalipun di Alkitab ada loh, saudara, bahasa roh. Mereka bilang, nggak perlu bahasa roh. Loh, saya jadi aneh gitu. Ini Kristennya apaan yang dibaca apa, gitu kan? Ini sama-sama orang Kristen, saudara. Nah, di sini kita lihat, saudara. Bukan saya menjelekan mereka, bukan saya menghina mereka, menjudge mereka. Tapi kita melihat, Pak, kalau ada selubung dalam hati mereka, dijelasin kayak apa juga nggak akan ngerti, saudara. Nah, kita harus minta bahwa kepada Tuhan bahwa selubung itu dibuka, baru mereka bisa melihat. Benar, saudara ya. Nah, inilah kita fungsi sebagai hamba Tuhan, saudara. Nah, ini sebagai contoh buat kita, Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10 ini.
Sebagai hamba Tuhan, saudara, kalau kita mengaku sebagai hamba Tuhan, itu ukurannya apa, saudara? Firman Tuhan sudah jelas berkata, kita ini harus setiap harus selalu siap, ya, standby untuk menerima instruksi dari bos kita, saudara ya. Sebagaimana layaknya seorang hamba. Yang kedua adalah apalagi kita mengasah diri sebagai seorang anak, saudara. Yang sudah pasti seorang anak dengan bapak itu punya hubungan yang dekat, ya, sudah pasti kan, saudara. Dengan hubungan yang dekat ini, si anak ini akan tahu setiap gerak-gerik bapaknya. Bahasa tubuhnya pun bisa, bapaknya nggak perlu ngomong, anak dari bahasa tubuhnya anak bisa ngerti, betul nggak, saudara? Anak juga mendengar suara bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Kita bisa lihat nggak? Kita bisa merasakan nggak kalau Tuhan ini sedang berduka dengan sikap kita? Atau Tuhan berkata di sini, wah hebat hambaku, anakku. Bisa nggak kita merasakan itu? Atau kita jadi orang Kristen, cukup kita ngerasa anak lempeng aja, mau melanggar kek, mau berbuat dosa kek, mau apa lempeng aja. Apakah seperti itu? Tuhan kasih sign berapa kali, saudara? Misalnya, saudara ya, Tuhan halangi seperti Bileam, saudara. Ya, pakai keledai dihalangi, dia nggak ngerasa. Nah, banyak anak-anak Tuhan seperti ini, saudara. Nah, tapi dia dengan bangganya masih mengaku bahwa dia sebagai anak Tuhan. Mungkin Tuhan bilang gini, itu saudara ya, tahu ya bahasa sekarang, saudara ya. Pret itu kan gini, gitu. Gombal lu, gitu kan, kesannya gitu. Ngaku sebagai anak Tuhan, tapi perilakunya tidak seperti anak Tuhan. Saudara, ada satu yang menarik, saudara. Kalau kita dianggap anak oleh Tuhan, tujuannya apa, saudara? Pasti semua kepikir apa? Duit, saudara ya, ahli waris. Betul nggak? Nggak salah, saudara. Memang kita berkata demikian. Kita ini ahli waris kerajaan surga, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang menyentuh hati saya. Adalah apa? Kalau kita katakan begini, kita punya perusahaan, ya, dan kita bina dari nol sampai menjadi besar. Kira-kira kita mau kasih ke orang lain nggak? Nggak mungkin kan? Pasti kita kasih ke anak kita. Ya, makanya jangan heran, saudara, kalau sekarang ini banyak gereja-gereja, saudara, yang dari kecil dibina, seorang hamba Tuhan membina gereja sampai besar. Dan itu dipaksa anaknya untuk jadi penerusnya, saudara. Itu jangan heran, saudara ya, karena secara manusia kita bisa ngerti, ya. Nah, mungkin tujuannya bukan salah, bukan jelek, saudara, bukan karena ingin membangun satu kerajaan, satu klan, saudara. Tapi mungkin juga dia merasa begini, supaya jalan dalam satu visi. Apa yang bapaknya miliki, visi bapaknya itu turun pada anaknya, dan anaknya meneruskan. Mungkin seperti itu. Kita jangan berpikir negatif dulu, saudara ya. Jangan lupa, saudara, kalau kita merasa bahwa kita diangkat anak oleh Tuhan, bahwa kita ini penerus, saudara, apa yang perlu kita teruskan? Pekerjaan Tuhan, saudara. Apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, itu harus kita teruskan. Dan inilah misi kita sebagai orang-orang Kristen sesungguhnya, saudara. Banyak orang Kristen yang gagal, kenapa, saudara? Karena kita nggak tahu tujuan hidup kita menjadi orang Kristen sebagai apa. Kita nggak pernah dengar Tuhan ngomong apa, dan kita nggak pernah tanya, Tuhan, berapa banyak dari kita coba ya kalau bangun pagi tanya, Tuhan mau buat apa dengan saya hari ini? Berapa banyak, saudara? Lebih banyak kita berdoa, Tuhan, hari ini saya mau begini. Saya mau begini. Tolong Tuhan, kau sertai, kau berkati, kau jauhkan dari segala mara bahaya, apa segala macam begitu kan, saudara ya. Tapi berapa banyak dari kita yang bertanya, Tuhan, sebagai hamba, kita datang sama Tuhan. Bos, tugas saya hari ini apa? Berapa banyak, saudara? Atau setelah malam hari, ya, kita datang kembali sama Tuhan. Tuhan, bos, ya, kita ngomong secara ininya ya, bos, kira-kira saya sudah melakukan tugas dengan benar enggak hari ini? Ya, atau sebagai anak misalnya, Papa, bagaimana sikap saya hari ini? Apakah saya menyenangkan hati Papa?
Atau saya justru mendukakan hati Bapa, atau justru mempermalukan hati Bapa? Berapa banyak saudara yang kita bertanya seperti ini? Kenapa kita tidak melakukan hal ini? Karena kita nggak kenal, saudara. Sebetulnya kita banyak orang Kristen, saudara ya, yang sangat miris, saudara. Banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, mungkin rajin melayani, mungkin juga melayani firman Tuhan, saudara. Ya. Tapi sebenarnya dia nggak kenal Bapaknya itu seperti apa. Dia kenal Tuhan Yesus, dia kenal Tuhan Yesus. Kita semua kenal Tuhan Yesus, tapi kita nggak kenal sebetulnya seperti apa sih dia itu. Ya. Kalau kita punya hubungan yang dekat yang sangat dekat dengan Tuhan, seperti anak dengan Bapa, di tempat keramaian seperti apapun juga kalau dia panggil kita tahu. Benar nggak saudara? Ya, ketika kita ada di tempat keramaian, ada di mall kita lagi atau di pesta gitu, tiba-tiba Tuhan berkata, kamu keluar, ada sesuatu yang Tuhan mau pesankan. Kita bisa nangkap, saudara. Tapi kebanyakan kita kan nggak bisa nangkap, saudara. Ada banyak orang yang benar-benar merindukan ingin dengar suara Tuhan, tapi nggak bisa nangkap, saudara. Ada banyak yang seperti itu. Saya pernah ada satu kawan saya berkata begini, ya kawan sepelayanan sebenarnya. Ben, panggil nama saya pensiun ya saudara. Gimana sih mau dengar suara Tuhan? Ya sesuai pengalaman saya, gitu. Saya bilang kita saat teduh saya diam, benar-benar kita berdiam diri, kita tidak bawa konsep, tidak bawa pikiran apa-apa. Saya cuma bilang begini, Tuhan, saya matikan pikiran saya. Ya, tidak ada satu puasa-puasa, tidak ada satu pikiran-pikiran lain apapun juga yang mencemari masuk dalam pikiran saya saat ini. Saya ingin hanya mendengar suara Tuhan. Ya, itu awal saya belajar seperti itu, saudara. Terus saya udah coba tuh nggak bisa katanya. Wah, saya aneh juga gitu kan. Ya memang kita nggak bisa paksa mereka karena tiap orang punya cara yang beda-beda yang Tuhan pakai cara memberi pola yang beda-beda, saudara ya, setiap orang. Tapi tiba-tiba saya dengar begini, saya jadi berdoa, Tuhan, kenapa sih orang ini susah dengar suara Tuhan? Tahu jawaban Tuhan apa, saudara? Emangnya kalau aku ngomong dia mau dengar? Tuh, saya kaget. Yang benar Tuhan, saudara. Coba, dia orang kaya, saudara. Ya, tapi memang terkenal pelit, saudara. Dia orang kaya kan suka pelit, saudara ya. Nggak semua tapi. Nah, tiba-tiba saya waktu saya ini coba ya. Kalau aku perintahkan dia untuk kasih uang 10 juta, kira-kira mau nggak dia keluar? Wah ya nggak tahu Tuhan, saya bilang. Masa saya mau tanya sih ke dia gitu kan? Tapi dengan ini saya bisa mengerti, saudara, bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya Tuhan mau bicara dengan kita itu dengan satu maksud. Oh, ada sesuatu yang Tuhan mau pakai lewat kita, saudara, untuk orang lain. Ya. Kadang-kadang itu cuma satu yang simpel, saudara. Kita nggak perlu muluk-muluk, waduh Tuhan bicara nih, misalnya tentang seseorang, orang ini begini, enggak, saudara. Cukup simpel, saudara. Misalnya, saudara, Tuhan ingatkan satu firman, bahwa kita ini, kalau kamu ini adalah biji mata Allah, misal, saudara ya. Lalu ini firman baca apa Tuhan? Misalnya kita dengar Tuhan disebut satu nama, saya datangin aja orang itu. Ya ini memang berlatih, saudara, untuk pelatihan. Saya latih. Saya bilang orang ini, saya nggak tahu kenapa, ya. Tapi tiba-tiba nih saya lagi diem, Tuhan kasih satu firman berkata, kamu ini biji mata Allah. Oh ini kaget, saudara. Pada saat itu dia sedang merasa benar-benar bahwa dia itu sendiri, bahwa Tuhan itu seperti nggak peduli sama dia. Tapi dengan satu kata, saudara, kamu adalah biji mata Allah, itu cukup membuat dia menyadarkan dia. Terima kasih Tuhan, saya adalah biji mata Allah. Simpel, saudara. Jangan berpikir bahwa kita terima suara Tuhan untuk seseorang itu begini. Memang bisa, saudara ya. Tapi yang simpel aja, saudara. Nah kita belajar, saudara, bagaimana kita mengenal suara Allah, saudara. Maka kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau terhadap diri kita. Kunci dari semua ini adalah bahwa setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik harus bisa mendengar instruksi dari bos kita. Terus selalu jalan dalam rel dan jalurnya Tuhan, saudara. Cara kerja Tuhan tidak pernah maksa,
Tapi dia selalu cara kerja Tuhan itu bekerja sama. Ya, ingat Musa dengan Musa, juga Abraham. Berapa kali Tuhan mengadakan negosiasi dengan mereka, ya. Tuhan tidak pernah paksa, kecuali sudah kebangetan, keterlaluan ya mau ngomong apa gitu saudara ya. Cara Tuhan tidak pernah maksa, tapi seringkali dia itu mengadakan kerjasama. Asal kita mau maka intinya cuma satu. Kalau di dalam diri kita ada rasa ingin, rasa mau untuk Tuhan bentuk saudara, untuk kita mendengar suara Tuhan benar-benar, dia pasti menjawab itu saudara. Ya. Intinya menyandang predikat saya nama Tuhan, anak Tuhan, atau berarti ada Roh Kudus di dalam hati kita saudara. Karena Roh Kudus itu merupakan pengantara antara kita dengan Bapa. Ya. Dan Roh Kudus itu juga yang menuntun langkah kita agar kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa saudara. Mau cari Tuhan jungkir balik kayak apapun juga, kalau nggak ada Roh Kudus dalam kita, jangan harap kita bisa ketemu saudara. Ya. Kita ini berusaha berbuat baik, kalau nggak ada Roh Kudus yang memampukan kita, jangan berharap kita bisa berbuat baik. Kita mau mengasihi orang, kalau tidak ada Roh Kudus dalam kita yang memampukan kita mengalirkan kasih Bapa kepada orang lain, jangan berharap saudara. No. Semua itu bukan kekuatan kita, karena itu kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Nah, yang penting adalah satu, kenali dulu dengan benar siapa dan seperti apa Bapa kita ini. Ekstrimnya adalah kalau kita harus sampai bisa membaca gerak-gerik atau bahasa tubuhnya Tuhan, saudara. Ini ekstrimnya, saudara. Ya. Saudara akan merasa sesuatu yang apa ya namanya ya? Ada satu yang lain dalam hati kita, saudara. Kalau kita bisa melihat, saudara. Tuhan misalnya dengan berkata begini, luar biasa kamu, aku bangga sama kamu. Itu, waduh rasanya saudara. Ya. Atau misalnya gini, Tuhan bilang, aku kecewa sama kamu. Waduh itu sedihnya luar biasa saudara. Kalau kita bisa sampai melihat seperti itu, dan itu Tuhan yang mau saudara. Seperti kalau kita hubungan kita baik dengan ayah kita saudara, kita tahu kebiasaan dia, bahasa tubuhnya, gerak-gerik kita bisa baca. Betul nggak saudara? Bahkan langkahnya pun kita bisa dengar dari jauh, kita bisa tahu ini bapak gue pulang nih. Ya. Nah ini saudara, pesan Tuhan sore hari ini kepada kita semua. Mari kita sama-sama kita kenali Tuhan kita. Ya. Sebelum kita terlambat saudara. Sebelum masa ini habis, karena ini akan berakhir. Kesempatan ini akan hilang, akan berakhir, saudara. Kalau kita tidak mencapai yang sekarang ini, saudara. Ingat tugas kita adalah kita adalah penerus-penerus dari apa yang sudah Tuhan mulai pada saat Dia ada di dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini Tuhan. Bersyukur Kau masih mengasihi kami, Kau masih memperingatkan kami, Kau masih mengajar kepada kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang rela Tuhan, sebagai bukti bahwa kami sudah diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Kami ingin memiliki hati yang beda Tuhan dengan kehidupan kami di masa yang lalu. Tolong bantu kami Tuhan dengan dari segala kelemahan kami. Kami ingin berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, kami ingin berjalan sesuai dengan rencana-Mu, menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan dengan jelas Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa menjadi hamba-hamba-Mu, bahkan menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Betul-betul kami sangat membutuhkan Engkau. Bersihkan setiap hati kami Roh Kudus. Kami tidak ingin menyimpan sampah-sampah, kami tidak ingin menyimpan kecemaran lain yang ada dalam hati kami. Kami hanya mengizinkan Engkau bertahta dalam hidup kami, dalam hati kami, dan Engkau yang berkenan membersihkan semua sampah-sampah borok-borok dalam hati kami. Kami lepaskan segala roh kepahitan yang ada dalam hati kami, segala luka-luka batin yang ada dalam hati kami, kekecewaan masa kecil, masa lalu. Kami lepaskan itu, kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami tidak ingin mengambilnya lagi, bahkan kami tidak ingin menyentuh pun sedikit. Tolong kami Tuhan Yesus, angkat setiap kepahitan hati kami yang menghalangi firman-Mu masuk dalam hati kami. Baharui kami Tuhan, baharui hati kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang baru, seperti yang sesuai dengan firman-Mu, dan hati yang rela
setiap saat kau bentuk, untuk kau koreksi. Jauhkan daripada kami hati-hati yang keras Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai bicara, dan kiranya kau menyampaikan kebenaran firman-Mu ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh jemaat-Mu yang hadir atau yang mendengarkan via YouTube nanti. Agar firman ini benar-benar mereka dapat ditangkap, dapat dicerna, dan firman ini boleh bertumbuh, berakar, dan pada akhirnya berbuah dengan baik. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini benar-benar bisa mengalirkan kasih-Mu, kasih yang sesungguhnya kepada orang-orang yang membutuhkan sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan diucapkan bersama-sama. Mari kita mulai. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Saya persilakan duduk. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Mari kita berikan dengan hati yang sukacita, sebab Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Untuk itu saya akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, kami naikkan syukur, terima kasih Bapa. Kalau pada sore ini kami boleh berbakti di tempat ini untuk mendengarkan firman, untuk memuji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, beri kami hati yang selalu mau sungguh-sungguh untuk mengasihi sesama manusia, sesama teman-teman kami. Tuhan, secara manusia kami tidak bisa, kami tidak sanggup. Tapi Tuhan, kalau kami minta kepadamu, kalau Tuhan akan beri kami kekuatan, kami akan sanggup melakukannya. Tuhan, tolong kami yang banyak dosa. Tuhan sudah menebus kami. Kami mau bersyukur, terima kasih kami mempunyai Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa buat gembala kami, Pastor David dan Ibu Isya. Tuhan berkati mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, supaya beri kekuatan daripadamu Tuhan dalam menggembalakan kami sebagai jemaat di gereja ini. Berkati keluarga Pak David Bu Isya, beri damai sukacita daripadamu Tuhan. Terima kasih juga akan Pak Ben yang membawakan firman pada hari ini. Biar Tuhan juga memberkati dia dan keluarganya dan pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan membawakan persembahan. Tuhan berkati akan persembahan kami ini Tuhan. Tolong berkati agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk boleh menjadi berkat untuk banyak-banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Berkati juga akan kami semua yang akan memberikan, baik melalui sel dan juga pada hari ini.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. States with thanksgiving, these doors with praise.
before the Lord and bring our prayer for others especially. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan dan membawa doa syafaat kita bagi orang lain. Tuhan, kami mau mulai berdoa bagi negara-negara yang rakyatnya sedang menderita. Kami berdoa bagi Ukraina, Tuhan, bagi Rusia. Kami mohon Tuhan berkemurahan atas bangsa-bangsa ini, Tuhan, yang saat ini ditipu iblis. Mereka sedang berperang, saling membunuh satu dengan lainnya, saling mengejami. Kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan hentikan peperangan ini. Kami berdoa juga bagi Lebanon ya Tuhan, yang kami dengar sedang ditimpa kemiskinan yang besar karena para investor lari daripada negara ini. Tuhan, beri kepada pemimpin-pemimpin mereka kesadaran sebelum terlambat, agar mereka sungguh-sungguh berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah di sana, yang terus-menerus berperang satu dengan lainnya, teristimewa Palestina dan Israel. Mohon Tuhan bekerja dan membawa perdamaian pada anak-anak Abraham ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya roh perdamaian juga turun kepada semua gereja-gereja yang kami sudah dengar, dan memang seringkali terjadi perbedaan paham yang kadang-kadang tajam. Kami berdoa supaya banyak orang kembali untuk mencari wajah-Mu, mencari hidup yang berkenan kepada Tuhan. We pray, Lord, that people will seek Your face. People will try to please You and not to please themselves. Bapa, kami berdoa juga bagi Amerika ini, negara di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan, ada banyak homeless ya Tuhan. Banyak criminal terjadi, crime terjadi. Banyak orang sakit jiwa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkemurahan, turunkan Roh Kudus-Mu lagi. Berikan kebangunan rohani di mana-mana ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami di sini. Kami bersyukur atas semua yang baik yang Tuhan sudah beri pada kami. Tapi kami berdoa masih ada masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau akan menyatakan diri-Mu, dan setelah pendidikan kami selesai, Engkau memberikan pahala-pahala kepada anak-anak-Mu. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang baik, yang menyucikan, kemudian meninggikan. You bring sanctification, justification, but you bring also glorification. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang sempurna, yang memiliki kami semua. Bapa, kami juga berdoa atas kemiskinan gereja-gereja, termasuk gereja kami, dalam hal kesembuhan, dalam hal doa-doa untuk orang sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau berkemurahan, memberikan lagi akan kuasa kesembuhan kepada gereja-gereja-Mu, memakai nama-Mu untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami melihat betapa maju pun dunia kedokteran, dunia medis, even medical field already so advanced, they still lack a lot of things to cure diseases like cancer,
and so forth. Tolonglah ya Tuhan kami. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan lain yang mungkin terlihat kecil tetapi besar bagi yang mengalaminya. We pray, Lord, for the small things maybe look on the outside, but it's big for those who experience it, who has to go through that problem. May with your power and your wisdom, they will be able to come out of the problems. Dengan kuasa-Mu mereka boleh keluar dari problem ini. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang hidup. Terima kasih. Kini kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. The Lord's Prayer, we are going to pray together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the grace of our Lord Jesus Christ, kasih dari Allah Bapa, the love of God the Father, dan persekutuan dengan Roh Kudusnya, and the fellowship with the Holy Spirit, be with you all until we meet again, bersama dengan saudara sampai kita berjumpa kembali, even until we meet with our Lord and live forever and ever. Bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri dan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou reflection time.